Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan, serta nikmat untuk dapat bersilaturahim walaupun secara online. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah koperasi dan lembaga simpan pinjam. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai ekonomi syariah. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan sebuah kalimat hikmah ya. Kadal faqru an yakuna kufran, yang artinya kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Beberapa pendapat menyatakan bahwa pernyataan ini merupakan sebuah hadis yang palsu. Namun dapat kita ambil beberapa makna. Yang pertama, bahwa kemiskinan dapat membuat orang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan syariah. Yang kedua, hendaknya orang yang memiliki harta memperhatikan orang-orang yang miskin. Dan yang ketiga, miskin itu dapat dimaknai beragam. Baik miskin secara harta, maupun miskin secara hati, ataupun secara spiritual. Kalimat ini berkaitan dengan pembahasan kita pada kali ini mengenai ekonomi syariah dan bagaimana kaitannya dengan permasalahan sosial, yaitu masalah kemiskinan. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai 5 hal. Yang pertama tentang maqasid syariah atau tujuan-tujuan dari syariah itu sendiri yang menjadi dasar dari ekonomi syariah. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam definisi ekonomi syariah. Kemudian dilanjutkan dengan prinsip dari ekonomi syariah. Kemudian kita masuk ke masalah sosial dan ekonomi. Dan terakhir, bagaimana ekonomi syariah dapat menjadi alternatif solusi untuk menanggulangi permasalahan sosial dan ekonomi. Berikut adalah gambaran besar dari perkuliahan koperasi dan lembaga simpan pinjam. Setidaknya ada 2 besaran teori di sini. Yang pertama mengenai ekonomi syariah, dan yang kedua mengenai koperasi itu sendiri. Jadi 2 teori besar ini diturunkan menjadi lembaga keuangan mikro syariah dan juga koperasi simpan pinjam. Kita juga akan membahas mengenai model bisnis, manajemen, dan isu pengembangan dari koperasi dan lembaga simpan pinjam. Yang terakhir, kita akan membahas juga mengenai success story atau kisah-kisah sukses yang dialami atau yang terjadi pada koperasi dan lembaga simpan pinjam. Dalam konteks ini adalah koperasi dan lembaga simpan pinjam syariah. Dan juga koperasi dan lembaga simpan pinjam konvensional. Untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai ekonomi syariah. Dasar dari ekonomi syariah adalah maqasid syariah, yang artinya yaitu adalah tujuan-tujuan dari syariah. Imam Ghazali merumuskan tujuan-tujuan dari syariah. Terdapat 3 aspek. Yang pertama aspek dururiyat atau primer, hajiat atau sekunder, dan tahsiniyat atau tersier. Dari aspek dururiyat atau primer, syariah bertujuan untuk memelihara
5 aspek dalam kehidupan. Yang pertama, hifzuddin, memelihara agama. Yang kedua, hifzun nafs, memelihara diri atau jiwa. Yang ketiga, hifzul aql, memelihara akal pikiran. Yang keempat, hifzul mal, memelihara harta. Dan yang kelima, hifzul nasl, memelihara keturunan. Jadi berikut adalah 5 hal yang harus dipelihara atau 5 hal yang menjadi aspek penting dalam kehidupan yang menjadi tujuan-tujuan dari syariah. Bagaimana memelihara agama, bagaimana memelihara diri atau jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Contoh, bagaimana kita memelihara akal pikiran. Islam melarang untuk meminum khamar. Mengapa Islam melarang khamar? Karena khamar dapat merusak akal pikiran. Dan itu tidak sesuai dengan tujuan dari syariah itu sendiri, yaitu bagaimana memelihara akal pikiran kita. Tujuan syariah atau maqasid syariah merupakan penerapan dari Islamic worldview, ya, cara pandang Islam dalam kehidupan. Bahwa dalam hidup manusia harus memelihara agama, akal, diri, harta, dan juga keturunan. Manusia juga harus memperhatikan aspek pendidikan, keadilan, dan kebermanfaatan atau maslahah. Dan terakhir, syariah juga bertujuan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan dan sosial kemasyarakatan, sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Setelah kita membahas maqasid syariah, kita mulai masuk ke definisi ekonomi syariah. Istilah ekonomi syariah dapat diartikan dalam 3 definisi. Yang pertama, ekonomi syariah sebagai ilmu ekonomi yang berlandaskan atau sesuai dengan nilai atau ajaran Islam. Yang kedua, ekonomi syariah sebagai sebuah sistem yang berarti suatu pengaturan terhadap kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau negara, yang aturan tersebut didasarkan pada suatu cara atau metode tertentu, yaitu syariat Islam. Ketiga, ekonomi syariah dalam pengertian sebagai perekonomian atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam. Definisi lain yang diberikan yaitu ekonomi syariah sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah. Ya. Agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan juga harta. Prinsip ekonomi syariah Cepra tahun 1971 menyatakan bahwa tujuan dari ekonomi syariah adalah kesejahteraan atau al-falah atau well-being. Kesejahteraan ini dapat tercapai melalui 3 pilar. Yang pertama, nilai moral Islam atau syariah. Yang kedua, semangat persaudaraan atau tolong-menolong. Dan yang ketiga adalah keadilan. Dalam arti penegakan hukum, prinsip non-diskriminasi, dan juga keterbukaan. Jadi 3 pilar ini, nilai moral Islam atau syariat Islam, persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, dan juga prinsip keadilan, akan mendasari tujuan dari ekonomi syariah, yaitu bagaimana mencapai al-falah atau well-being atau kesejahteraan. Jadi ekonomi syariah itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui 3 pilar utama. Nilai moral Islam, ukhuwah Islamiyah, dan juga prinsip-prinsip keadilan. Pendapat lain dinyatakan oleh M.A. Khoduri tahun 1986 yang menyebutkan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, yaitu pertama, prinsip tauhid dan persaudaraan. Prinsip ini merefleksikan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antar manusia.
Hubungan dengan Tuhan diwujudkan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, sedangkan hubungan antar manusia diimplementasikan dalam bentuk kerjasama dan tolong-menolong. Jadi prinsip yang pertama ini bisa kita katakan bahwa dalam ekonomi syariah itu terdapat hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Atau yang biasa kita kenal dengan hablum minallah dan hablum minannas. Yang kedua, prinsip bekerja dan produktivitas. Ekonomi Islam berlandaskan pada syariah Islam yang memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha semaksimal mungkin sambil memasrahkan hasil usahanya kepada Tuhan. Banyak ayat ataupun hadis yang memerintahkan kita untuk terus berusaha secara maksimal, secara optimal. Dan setelah berusaha tersebut, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memasrahkan apapun hasilnya. Dengan bekerja dan produktif, maka kita dapat memberikan sebanyak-banyaknya manfaat bagi sesama manusia. Prinsip yang ketiga adalah distribusi kekayaan yang adil. Islam tidak melarang manusia untuk mengejar harta ataupun mengejar kekayaan. Namun Islam mengatur bahwa kekayaan tersebut harus didistribusikan kepada semua pihak dan jangan sampai terpusat di satu pihak saja. Karena itu Islam mengajarkan untuk saling berbagi sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial antara si kaya ataupun si miskin. Contoh mudah adalah konsep zakat. Zakat menunjukkan bahwa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Nisab yang menjadi syarat wajib zakat mengisyaratkan bahwa harta sebaiknya diberdayakan secara produktif. Karena jika hanya disimpan dan ditumpuk, maka harta kita akan berkurang karena dikeluarkan zakatnya. Jadi bisa dikatakan bahwa ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai falah atau kesejahteraan berdasarkan prinsip nilai moral, persaudaraan, dan keadilan. Dan pendapat lain juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, yaitu tauhid dan persaudaraan, bekerja dan produktivitas, dan distribusi kekayaan yang adil. Setelah kita membahas ekonomi syariah, kita masuk ke masalah sosial dan ekonomi. Kalau kita mendefinisikan masalah sosial, maka masalah sosial merupakan kondisi atau perilaku yang berdampak negatif. Harus digarisbawahi, kondisi dan perilaku yang berdampak negatif bagi banyak orang dan secara umum diakui sebagai kondisi atau perilaku yang perlu dibenahi. Artinya perlu dibereskan. Definisi ini memiliki komponen objektif dan juga komponen subjektif. Artinya mungkin orang yang berbeda akan menyatakan berbeda pula. Masalah sosial juga dapat berkaitan dengan masalah ekonomi. Contohnya masalah ekonomi yang memicu masalah sosial ataupun sebaliknya. Masalah sosial yang memicu masalah ekonomi. Sementara masalah ekonomi terletak pada kelangkaan atau scarcity dari sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan atau keinginan manusia yang tidak terbatas. Mengacu pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations, yang mencoba untuk merumuskan tujuan-tujuan pembangunan global, atau biasa disebut dengan SDGs, yang Sustainable Development Goals. Di sini terdapat 17 program. Yang pertama, no poverty, tidak ada lagi kemiskinan. Yang kedua, zero hunger, tidak ada lagi kelaparan. Yang ketiga, good health and well-being, kesehatan dan kesejahteraan. Yang keempat, quality education, pendidikan, dan seterusnya. Dari
tujuan pembangunan berkelanjutan ini yang dicanangkan oleh United Nations, kita dapat mencatat beberapa masalah sosial seperti kemiskinan, ya, nomor 1, yang kedua kelaparan, dan juga nomor 4, masalah pendidikan. Namun jika ditelaah lebih lanjut, masalah yang paling utama adalah kemiskinan. Oleh karena itu, hal ini dinyatakan oleh PBB sebagai prioritas nomor 1, no poverty. Artinya bahwa masalah yang paling utama itu di dalam dunia global, di dalam masyarakat global saat ini adalah mengenai kemiskinan. Definisi kemiskinan menurut UNDP, United Nations Development Program, pada tahun 1990, menyatakan poverty is defined as the lack of opportunities in the areas of education, health, and command of resources, as well as for participation in the democratic processes. Kemiskinan itu merupakan kurangnya kesempatan, ya, atau tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, karena mungkin tidak bisa membayar biaya pendidikan atau biaya kesehatan, dan juga akses terhadap sumber daya, seperti air bersih misalnya. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan atau poverty alleviation menjadi prioritas utama atau prioritas pertama di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, atau SDGs. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan atau mengatasi masalah kemiskinan tersebut? Jika kita coba memetakan dengan metode kausalitas atau sebab akibat menggunakan diagram cause, problem, dan effect, maka di sini kita dapat tentukan bahwa problemnya atau masalahnya adalah kemiskinan. Dan kemiskinan ini sesuai definisi dari masalah sosial, dia akan memberikan atau berdampak pada kondisi negatif yang dialami oleh mereka yang miskin. Dalam hal ini, mungkin orang miskin akan mengalami yang namanya kelaparan, ya, dan juga adanya masalah kesehatan. Selain dampak negatif pada diri mereka sendiri, kemiskinan juga bisa berdampak pada kondisi sosial masyarakat yang tidak kondusif, seperti buruknya kesehatan dan kriminalitas. Tentu masalah kriminalitas ini menjadi masalah sosial yang harus juga diatasi. Poin penting yang harus dijelaskan adalah faktor apa yang menjadi penyebab atau cause dari masalah atau problem kemiskinan ini agar dampaknya atau efek dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Jadi melalui diagram cause problem effect ini kita coba mengelaborasi penyebab-penyebab dari permasalahan kemiskinan itu apa saja. Baik, kita lanjutkan. Jika kita rumuskan masalahnya, maka yang pertama, apa saja faktor penyebab masalah kemiskinan? Dan yang kedua, bagaimana ekonomi syariah atau ekonomi Islam dapat menjadi solusi dari permasalahan sosial ekonomi tersebut. Penyebab kemiskinan. Banyak literatur yang membahas mengenai faktor penyebab kemiskinan, baik faktor individual, masyarakat, maupun faktor struktural sebuah negara. Sebagai contoh, masyarakat dalam negara yang mengalami konflik atau peperangan akan lebih rentan mengalami kemiskinan daripada masyarakat dalam negara dengan stabilitas keamanan. Tentu kondisi keamanan suatu negara cukup berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dari masyarakat negara tersebut. Kemudian, jika kita telah lebih dalam lagi, secara sederhana atau common sense, indikator kemiskinan yang paling akurat adalah jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan dari seseorang atau kepala keluarga. Dengan demikian, maka solusi untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendapatan dari satu atau
orang atau kepala keluarga tersebut. Tingkat penghasilan atau pendapatan ini juga menjadi indikator kemiskinan yang digunakan oleh organisasi dunia seperti World Bank yang membuat definisi kemiskinan itu berdasarkan tingkat pendapatan orang atau kepala keluarganya. Oleh karena itu, sebagai indikator utama bagaimana permasalahan kemiskinan dapat dikurangi, maka kita dapat menggunakan indikator jumlah penghasilan. Kira-kira seperti itu. Kemudian, kita dapat melanjutkan mengapa penghasilan seseorang stagnan dan tidak meningkat, yang bahkan lebih rendah dibanding kebutuhan hidup layak. Setidaknya kita dapat memetakan beberapa faktor penyebab. Yang pertama itu masalah pendidikan. Harus diakui bahwa pendidikan menjadi faktor yang menyebabkan kemiskinan. Karena pendidikan yang rendah, maka mengurangi kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan misalnya. Ataupun bagi yang sudah bekerja, dia akan kesulitan untuk meningkatkan karir di pekerjaannya. Pendidikan juga bisa menjadi dampak dari kemiskinan. Sebagai contoh, mohon maaf, misalnya dari keluarga yang miskin, maka dia akan sulit untuk menyekolahkan anaknya karena biaya pendidikan yang cukup besar. Sehingga faktor kemiskinan menyebabkan pendidikan yang rendah. Jadi kalau kita berbicara masalah pendidikan dan kemiskinan, bisa saja pendidikan itu menjadi faktor penyebab kemiskinan ataupun kemiskinan yang menjadi faktor penyebab pendidikan yang rendah. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, mengenai akses layanan keuangan. Rakyat yang miskin memiliki kesulitan akses terhadap jasa keuangan. Hal ini disebabkan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi, seperti penghasilan, data diri, dan lainnya. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita ingin mengajukan pembiayaan atau kredit atau pinjaman di lembaga keuangan, maka ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus kita penuhi. Dalam hal ini, orang miskin agak kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Sebagai contoh, mereka tidak punya penghasilan yang tetap. Karena penghasilannya tidak tetap, maka lembaga keuangan akan kesulitan untuk menghitung jumlah pendapatan mereka, yang nanti berkaitan juga dengan jumlah angsuran yang harus dibayar. Yang kedua, bisa jadi orang miskin ini tidak memiliki data diri atau identitas diri yang absah. Karena mungkin mereka kesulitan atau mungkin mereka tidak memiliki tempat tinggal, sehingga data diri mereka tidak jelas seperti itu. Dan hasilnya sulit untuk mendapatkan layanan keuangan. Karena tidak adanya akses terhadap layanan keuangan, maka rakyat miskin sulit memperoleh modal untuk berwira swasta. Penyebab yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Faktor terakhir merupakan faktor utama yang tentu sangat mempengaruhi kemiskinan tersebut, yaitu bagaimana daya juang dari orang tersebut. Kenapa? Karena jika semua fasilitas telah tersedia, namun tidak dimanfaatkan dengan baik, karena malas misalnya ya, maka rakyat miskin tidak akan dapat meningkatkan penghasilannya. Sumber daya manusia ini cukup penting, sehingga selain permasalahan-permasalahan di luar dari manusia itu sendiri,
di dalam diri manusia itu sendiri pun juga harus diberikan atau mempunyai motivasi dan daya juang untuk terus berusaha secara maksimal. Jadi kita bisa memetakan penyebab kemiskinan. Yang pertama yaitu pendidikan. Karena pendidikan yang rendah, maka seseorang itu sulit meningkatkan penghasilan. Yang kedua, akses layanan keuangan. Karena tidak adanya akses keuangan, maka rakyat miskin kesulitan untuk mendapatkan modal misalnya. Dan yang ketiga, yaitu sumber daya manusia. Ya karena memang faktor manusia sendiri yang malas misalnya, sehingga mereka akan sulit untuk meningkatkan penghasilannya. Kemudian bagaimana ekonomi syariah dan hubungannya dengan masalah sosial ekonomi. Yang pertama kita melihat ya, bahwa tujuan dari ekonomi syariah adalah al-falah atau kesejahteraan. Kalau kita berbicara mengenai sejahtera, berarti tidak ada lagi masyarakat yang berada di garis kemiskinan ya. Tidak ada lagi masyarakat yang miskin karena seluruh masyarakat sejahtera. Ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui prinsip moral atau syariah, moral Islam atau syariah, persaudaraan atau ukhuwah, dan juga keadilan. Bagaimana cara mencapai kesejahteraan? Misalnya yang kaya akan siap membantu yang miskin, kemudian kesempatan berusaha dan bekerja akan terbuka luas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Yang kedua, ekonomi syariah berfokus pada sektor real. Ekonomi syariah berfokus pada bagaimana mengembangkan sektor real. Adapun sektor keuangan hanya menjadi pendukung dari sektor real. Ya. Dengan demikian, maka secara teori, kecepatan perputaran uang akan sebanding dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa akan berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Contoh misalnya, ekonomi syariah akan berfokus pada sektor real. Misalnya pertanian. Bagaimana seorang petani itu dapat meningkatkan produksi beras misalnya. Sektor keuangan syariah di sini hanya sebagai pendukung. Misalnya contoh memberikan modal atau memberikan bantuan. Dari situ petani bisa memiliki modal tambahan dan digunakan untuk meningkatkan produksi berasnya. Dengan meningkatnya produksi, contoh di sini produksi barang dan jasa, maka dia juga akan berbanding lurus dengan meningkatnya lapangan pekerjaan. Peningkatan produksi akan membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, akan terbuka lapangan pekerjaan yang kemudian akan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan. Yang ketiga, distribusi kekayaan. Dalam Islam, harta yang dimiliki seseorang mengandung hak orang lain yang harus dikeluarkan zakatnya untuk mensucikan harta tersebut. Hikmah dari kewajiban zakat adalah terdistribusinya kekayaan secara adil dan merata. Zakat dan juga infak, sedekah, dan wakaf dapat bersifat produktif. Ini yang saat ini sedang digalakkan ya, baik oleh pemerintah maupun oleh pemangku kepentingan dari ekonomi syariah. Bagaimana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat bersifat produktif yang digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Contohnya, bagaimana zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini dapat dimanfaatkan untuk dana pendidikan dengan memberikan biaya gratis kepada mereka yang tidak mampu. Ataupun dimanfaatkan juga untuk modal kerja kepada mereka yang ingin membuka usaha. Karena kalau kita bicara zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maka kita bicara mengenai akad tabaru. Dan hal ini berbeda dengan lembaga keuangan yang profit oriented. Mereka tentu akan mengejar profit keuntungan dari
dana yang dikeluarkan atau pembiayaan yang disalurkan. Sementara kalau kita bicara zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maka akadnya yang digunakan adalah akad tabaru dalam bentuk hibah ataupun sedekah ataupun zakat. Sehingga pihak penerimanya tidak perlu mengembalikan dana tersebut. Sementara kalau akad tijari dari lembaga keuangan, tentu lembaga keuangan ingin agar dana yang disalurkan tersebut kembali dan dalam jumlah yang lebih besar sehingga bisa dicatat sebagai margin ataupun bagi hasil. Sedangkan kalau dana dari zakat, dana tabaruk, dana kebajikan itu tidak perlu dikembalikan. Tentu kondisi tersebut akan mempermudah bagi mereka orang-orang yang miskin untuk memanfaatkan dana tersebut. Jadi kalau kita simpulkan bahwa ekonomi syariah memiliki keterkaitan atau dapat menjadi alternatif solusi dari permasalahan sosial dan ekonomi. Pertama, karena ekonomi syariah memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan atau al-falah. Yang kedua, karena ekonomi syariah berfokus pada sektoril, yang berarti peningkatan produksi barang dan jasa, dan juga adanya perluasan lapangan kerja, dan pada akhirnya akan meningkatkan penghasilan. Dan yang ketiga, karena ekonomi syariah mengajarkan atau memerintahkan untuk bagaimana kekayaan itu terdistribusikan secara adil dan merata. Sehingga kita bisa mencapai masyarakat ideal ketika para muzaki atau orang-orang yang berzakat itu kesulitan untuk mencari mustahid. Kenapa? Karena pada saat itu seluruh masyarakat telah berada dalam kondisi yang sejahtera, sehingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Kemudian kita kembali ke penyebab kemiskinan tadi. Ada 3 penyebab. Yang pertama pendidikan, akses layanan keuangan, dan juga sumber daya manusia. Untuk meningkatkan pendidikan, kita dapat menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah, dan juga wakaf ya, untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang bebas biaya. Ya, diharapkan dengan adanya dana pendidikan yang gratis ini, orang miskin dapat memiliki akses ke pendidikan yang mungkin cukup mahal ya. Dengan demikian maka mereka dapat meningkatkan pendidikannya dan kemudian dapat meningkatkan penghasilannya. Yang kedua, akses layanan keuangan. Dalam konteks koperasi dan lembaga simpan pinjam, kita dapat menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi solusi dari kurangnya akses layanan keuangan bagi masyarakat yang unbankable. Ya. Masyarakat unbankable ini artinya masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan. Tadi contoh misalnya penghasilan tidak tetap, kemudian data diri yang tidak lengkap, dan seterusnya. Lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk koperasi ya, ataupun lembaga koperasi simpan pinjam dapat membantu solusi dari mereka yang tidak memiliki akses ke keuangan yang besar ya, seperti perbankan. Kenapa? Karena lembaga keuangan mikro syariah ini dapat bermitra dengan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, sehingga karena adanya kemitraan tersebut bisa saling mendukung. Dari sisi UMKM dapat terbantu oleh koperasi syariah, dan juga dari sisi koperasi syariah dapat menginvestasikan atau menyalurkan dana sehingga akan ada imbalannya. Namun walaupun kita berfokus pada fungsi sosial dari lembaga keuangan mikro syariah, penyaluran dana tersebut tetap harus mengedepankan atau mengutamakan prinsip kehati-hatiannya, dan juga bagaimana kita bisa mengelola risiko
seperti risiko gagal bayar misalnya, atau risiko lainnya. Yang ketiga, sumber daya manusia. Dalam konteks ini, kita berharap bahwa dengan meningkatnya pendidikan, maka akan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Harapannya demikian, jadi bagaimana ekonomi syariah itu dapat menjadi alternatif solusi dari permasalahan sosial ekonomi, yaitu kemiskinan. Yang pertama, ekonomi syariah dapat meningkatkan pendidikan dari masyarakat miskin. Yang kedua, ekonomi syariah dapat membantu akses layanan keuangan, seperti modal kerja pada masyarakat yang miskin. Dan yang ketiga, dengan meningkatkan pendidikan tersebut, maka sumber daya manusia diharapkan juga dapat meningkat. Dan pada akhirnya, jumlah penghasilan mereka dapat juga meningkat. Sehingga mereka tidak lagi dikategorikan sebagai masyarakat yang miskin. Kurang lebih demikian. Jadi pembahasan pada materi pertama ini adalah tentang ekonomi syariah, definisi, prinsipnya, dan bagaimana ekonomi syariah ini dapat menjawab permasalahan sosial dan ekonomi, seperti contohnya adalah masalah kemiskinan. Keterkaitan dalam masalah ekonomi syariah dengan masalah sosial dan ekonomi dengan kuliah koperasi dan lembaga simpan pinjam adalah karena koperasi dan lembaga simpan pinjam ini berfokus pada pangsa pasar menengah ke bawah. Seperti contohnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi fokusnya kepada masyarakat menengah ke bawah. Tujuan jangka panjangnya yaitu bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka menengah ke bawah dan meningkatkan kesejahteraan. Seperti itu. Baik, demikian perkuliahan pertama ini mengenai ekonomi syariah. Untuk referensi dapat teman-teman baca di slide ini ya, sebagai bahan bacaan lebih lanjut dalam mempelajari koperasi dan lembaga simpan pinjam dan juga sub materi ekonomi syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.